Kondisi perempuan pada zaman pertengahan abad 19 jauh tertinggal dibandingkan dengan kaum laki-laki. Kesempatan pendidikan para wanita sangat sempit. Sekolah yang didirikan pada masa kolonial hanya berfokus pada kaum laki-laki, sedangkan pendidikan kaum perempuan sendiri hanya tentang rumah tangga. Itu pun masih terbatas. Keadaan mulai berubah ketika putri dari salah satu bupati atau yang kita kenal, Raden Ajeng Kartini, berkesempatan mendapatkan pendidikan dari pemerintah kolonial Belanda. Beliau menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam sebuah tulisan tentang perempuan. Pemikiran Raden Ajeng Kartini dituliskan dalam surat-surat yang ditujukan kepada sahabatnya di Belanda, yakni Stella J. Handler, Prof. F. K. Anton, dan J. H. Ebenemen. Surat yang diterima oleh sahabatnya kemudian dikumpulkan dan dijadikan buku yang berjudul Door to Tini's Totlich, atau Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini bercita-cita masyarakat akan ada kesetaraan kaum perempuan dan kaum laki-laki. Kaum perempuan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kemajuan bangsa bersama dengan kaum laki-laki. Perempuan juga diberi kesempatan untuk bangkit dari ketertinggalan. Menurut Kartini, perempuan yang akan menjadi ibu, anak-anaknya pasti mendapatkan pendidikan pertama dari seorang ibu. Maka, pendidikan bagi kaum perempuan itu sangatlah penting. Menurut Kartini juga, perempuan berhak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang memadai dan pengetahuan yang lebih luas. Beliau mengintikan perubahan dalam masyarakat Indonesia, serta mendorong penghapusan politik-politik dalam budaya Jawa yang dianggap mengekang hak-hak dan martabat perempuan, seperti tradisi pingitan, di mana gadis yang sudah balik dilarang keluar dari rumah sampai dia menikah. Nah, yang diperjuangkan oleh ibu kita Kartini dikenal dengan istilah emansipasi. Pemikiran Kartini dapat banyak tanggapan positif pada perempuan di masa itu. Terlihat dari banyaknya perkumpulan perempuan yang menyelenggarakan pendidikan khusus bagi kaum perempuan. Untuk mengikuti jejak Kartini, mereka mengajarkan hal-hal yang terkait dengan keterampilan rumah tangga dan hal terkait lainnya. Perkumpulan pada saat itu di antara lain Sekolah Keutamaan Istri, diasuh oleh Dewi Sartika, dan pendirian sekolah Kartini di seluruh kota Indonesia lainnya. Terdapat di Jakarta, Bogor, Semarang, Madiun, Pekalongan, Indramayu, dan Rembang. Sekolah istri ini masih berdiri sampai sekarang dengan nama Sekolah Dewi Sartika untuk tingkat SD dan SMP. Kongres Perempuan pertama diselenggarakan pada tanggal 22 sampai 25 Desember tahun 1928 di Yogyakarta. Dibentuk oleh Nyonya Sukanto, federasi tersebut diberi nama Perserikatan Perempuan Indonesia atau disingkat dengan PPI. Kongres Perempuan pertama sepakat mendirikan federasi yang dapat menjadi wadah perjuangan untuk memajukan perempuan Indonesia. Pada tahun 1929, PPI diganti namanya menjadi Perhimpunan Istri Indonesia atau PII. Merujuk ke reportase Kongres Perempuan pertama, dibuat oleh Surat Kabar Koran Istri, diterbitkan pada Mei tahun 1929, disebutkan ada 1.000 perempuan yang hadir pada pembukaan Kongres Perempuan Indonesia pertama. Perempuan-perempuan tersebut berasal dari 30 organisasi, di antara lain Aisyah, Jong Islam Born, Jong Java, Putri Indonesia, Sarekat Islam Bagian Istri, Wanita Katolik, Wanita Taman Siswa, dan sebagainya. Tanggapan dari kaum laki-laki ada yang pro, namun ada yang kontra. Bagi kaum laki-laki yang pro, mereka beranggapan bahwa gerakan serta kongres tersebut merupakan upaya persatuan untuk memajukan kaum perempuan di Indonesia. Sedangkan bagi yang kontra,
gerakan perempuan tersebut tidak dianggap begitu penting. Bagi mereka, hakikat umum perempuan hanya mengurusi urusan rumah tangga saja, tidak lebih dari itu. Kongres Perempuan Indonesia Kedua atau KPI II dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 20-24 Juli 1935 yang dipimpin oleh Sri Mangunsarkoro. Jumlah anggota KPI II bertambah besar dibandingkan dengan KPI I. Kongres Perempuan Indonesia Kedua membicarakan tentang masalah perburuan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Secara umum, hasil Kongres Perempuan Indonesia Kedua antara lain 1. Membentuk Badan Penyelidikan Perburuan Perempuan Indonesia atau BPPPI yang memiliki kewajiban menyelidiki keadaan buruh perempuan di Indonesia. Yang kedua, setiap anggota Kongres diwajibkan mengusahakan pemberantasan buta huruf. Yang ketiga, anggota diharuskan menyelidiki kedudukan perempuan dalam hukum Islam serta mendukung Badan Penyelidikan Talak dan Nikah yang telah dibentuk oleh Pasundan Istri. Hasil Kongres Perempuan Indonesia Kedua menjadi tanda meningkatnya rasa persatuan dan cinta tanah air. Kongres ini juga membuat kita bisa lebih menghargai jasa para pahlawan, khususnya perempuan. Pada 22 Desember 1953, dalam acara peringatan ke-25 Kongres ini, Presiden Republik Indonesia Soekarno menetapkan sebagai Hari Ibu Nasional melalui Dekret Presiden Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 1953. Kongres Perempuan Indonesia menetapkan fungsi utama perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa, yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaannya. Kongres Perempuan III diadakan di Bandung pada 23 sampai 27 Juli 1938. Kongres Perempuan Indonesia ketiga dipimpin oleh Nyonya Emma Puradiredja. Membahas mengenai tuntutan persamaan hak dan harga antara pria dan wanita. Kongres ini membicarakan hak perempuan untuk memilih dan dipilih dalam Volkrat atau Dewan Rakyat. Kongres ini menyetujui pula RUU tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfa mengenai peraturan perkawinan di Indonesia tanpa menyerang hukum Islam. Dalam kongres ini pula, Hari Ibu ditetapkan pada 22 Desember yang merupakan tanggal berdirinya Federasi Perkumpulan Wanita bernama Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Hasil Kongres Perempuan III yang pertama, disetujuinya rancangan undang-undang atau RUU tentang perkawinan modern yang digagas oleh Maria Ulfa. RUU ini lahir karena hukum perkawinan masa itu dianggap tidak adil bagi kaum perempuan. Misalnya, kaum perempuan yang meminta cerai dipersulit, sedangkan ketika laki-laki yang dapat dengan mudah menceraikan istrinya kapan saja. Yang kedua, melalui RUU perkawinan ini, suami atau istri mendapat hak yang sama dalam mengajukan perceraian. Ditetapkannya Hari Ibu yang tanggalnya diambil dari hari pembukaan Kongres Perempuan Indonesia I, yakni 22 Desember. Yang ketiga, pembentukan KPI atau Kongres Perempuan Indonesia untuk menggantikan PPPI atau Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia. Yang keempat, penyampaian mosi kepada All Islam Congress. Mosi tersebut berisi permohonan agar ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pernikahan diartikan dengan penjelasan sesuai maksud perintah Tuhan dan kehendak Nabi yang suci dan adil. Yang kelima, mengubah Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-anak Indonesia atau KPKPAI menjadi Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan atau BPPIP. Berdasarkan keputusan hasil Kongres Perempuan III, badan tersebut bertugas melakukan perbaikan dalam peraturan perkawinan. Yang keenam, pemberian hak untuk dipilih kepada kaum perempuan sebagai anggota Dewan Kota. Peringatan Hari Ibu bermula jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada abad ke-19, para perempuan mulai terlibat dalam perjuangan nasional. Sosok seperti Cut Nyak-Dien, Nyi Ageng Serang, dan Raden Ajeng Kartini mencerminkan semangat perempuan Indonesia yang tak gentar. Langkah penting terjadi setelah kelahiran organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Perempuan mulai membentuk kelompok-kelompok seperti Aisyah, Wanita Katolik, dan Putri Merdeka.
Hal ini memperkuat kesadaran bahwa perempuan memiliki peran besar dalam perubahan sosial. Pada Kongres Pemuda tahun 1928, isu perempuan diangkat sebagai diskusi penting. Hal ini membuka jalan bagi Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta pada tanggal 22 sampai 25 Desember tahun 1928. Kongres ini menjadi tonggak sejarah dalam menyatukan organisasi perempuan di Indonesia. Kongres Perempuan ketiga yang berlangsung di Bandung pada tahun 1938 akhirnya menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Keputusan ini kemudian disahkan melalui Keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Sejak itu, Hari Ibu menjadi pengingat akan semangat juang perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan. Dalam kongres pertama tersebut, perempuan Indonesia menyuarakan 3 mosi penting. Yang pertama, penambahan sekolah untuk anak perempuan. Yang kedua, perbaikan aturan dalam taklid nikah. Yang ketiga, peningkatan sokongan untuk janda dan anak yatim pegawai negeri. Ketiga poin ini mencerminkan perjuangan perempuan tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa nama tokoh Kongres Perempuan Indonesia ketiga yang namanya terdaftar antara lain adalah 1. Emma Puradirja, Ketua Pasundan Istri Bandung. 2. Sri Umijati dari Cirebon. 3. Sunarja Mangunpuspito dari Semarang. 4. Siti Sundari Sudirman dari Surabaya. 5. Maria Ulfa Santoso. 6. Nyonya Datuk Temenggung dari PIPB. 7. Nyonya S. Sumandi atau S. Arujikarta Winata dari PS2 Wanita. 8. Nyonya Zahara Gunawan dari Sarekat Istri Jakarta. 9. Nyonya M. Wiria Atmaja dari PASI. 10. Nyonya Kasman dari Cipda. 11. Sutina Suparta dari Istri Indonesia. Kongres yang diadakan di Semarang pada tanggal 25 hingga 28 Juli 1941 ini dipimpin oleh Nyonya Sunaryo Mangunpuspito. Sebanyak 13 organisasi perempuan seperti Aisyah, Istri Indonesia, Wanita Taman Siswa, dan lain-lain hadir untuk menyumbangkan buah pikir mereka. Hasil kongres pada akhirnya menghasilkan beberapa keputusan seperti 1. Menganjurkan agar bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran di sekolah menengah ke atas. 2. Mendukung tuntutan GAPI atau Gabungan Politik Indonesia mengenai Indonesia berparlemen. 3. Menuntut agar hak pilih untuk menentukan Dewan Rakyat atau Volksraad diberikan kepada kaum perempuan. 4. Menyatakan dukungan terhadap aksi GAPI menuju Indonesia berparlemen. Yang terakhir, kelima, menyatakan dukungan terhadap penolakan GAPI dan organisasi lainnya terhadap ordonansi wajib militer terbatas bagi bangsa Indonesia. Susan Blackburn dalam Women and the State in Modern Indonesia menyebut ada beberapa alasan yang mendasari kelambanan organisasi perempuan Indonesia dalam menyadari isu hak pilih. Salah satunya organisasi konservatif, biasanya berdasar agama, meyakini bahwa perempuan tidak siap untuk berperan dalam urusan politik dan tidak pernah didorong untuk melakukannya. Selain itu, politik selalu diartikan sebagai dunia laki-laki. Namun, ketika perempuan Indonesia menyaksikan seorang perempuan Belanda duduk di Dewan Rakyat, mereka tergugah untuk mendapatkan hak pilih juga. Lewat keputusan Kongres, mereka menolak sikap Minangkabaurat yang enggan memberikan hak pilih bagi kaum ibu. Sebaliknya, mereka mengajukan tuntutan pada Volksraad agar perempuan Indonesia mempunyai hak pilih aktif dan pasif. Sebagai tindak lanjut, Kongres mengirimkan telegram pada Dewan Rakyat, Fraksi Nasional Indonesia atau Suroso, dan Gubernur Jenderal di Batavia tentang hak pilih perempuan.